Selanjutnya, perkenalkan saya Aranda Yogi Nugroho. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai price perceptions and attitudes. Price perception ini suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana sebuah informasi mengenai harga itu dapat dipahami oleh konsumen dan menjadi bermakna bagi mereka. Internal reference di dalam price perception ini ada yang namanya internal reference price, yaitu adalah harga yang konsumen pikirkan atau asumsikan untuk membuat bagaimana perbandingan itu sendiri. Lalu berikut ada skema mengenai price effect for a high involvement product. Jadi ada alurnya dari environment, affect and cognition, behavior, dan juga dari price information, memberikan dan juga pengaruh dari consumer behavior itu sendiri. Selanjutnya, price perception and attitude itu sendiri untuk produk atau situasi low involvement, harga mungkin berdampak sedikit atau tidak sama sekali pada affect and cognition atau perilaku konsumen. Pada kasus lain, price information ini mungkin tidak dianalisis dengan cermat karena konsumen memiliki gambaran harga tertentu untuk toko tempat mereka berbelanja. Contohnya, misalkan kita memiliki perception mengenai belanja di Giant itu memiliki harga yang murah dan beberapa seperti supermarket sejenisnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai price behavior. Price behavior ini terdapat mengenai fund access dan transaction. Fund access itu sendiri ketika konsumen memiliki beberapa cara untuk mengakses dana itu sendiri. Jadi misalkan membawa sejumlah uang tunai, misalkan membawa buku cek atau membawa kartu kredit. Jadi fund access ini adalah akses untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Pembelian dan pembayaran menggunakan kartu kredit tidak hanya menyamankan bagi kita sebagai konsumen, tetapi juga membuat pembelian itu jadi terlihat lebih murah seperti itu. Karena penggunaan kartu kredit itu sendiri dapat mengurangi waktu, dapat mengurangi aktivitas kognitif, dan mengenai behavior effort dari konsumen. Lalu transaction. Transaction itu sendiri atau transaksi ini ketika konsumen bertukar lebih dari sekedar uang untuk memperoleh barang dan jasa. Konsumen juga menukar waktu, aktivitas kognitif, dan behavior effort mereka. Tidak hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk berbelanja, melakukan pembelian itu sendiri. Jadi ternyata ada behavior effort di sini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai price environment. Di lingkungan, biasanya harga berupa tanda, label, atau beberapa simbol pada paket atau beberapa kata yang diucapkan, misalkan tag di TV, di radio, atau bahkan oleh penjual di toko itu sendiri, dan mungkin melalui telepon atau melalui kontak pembelian dan informasi jangka waktu kredit. Nah, di dalam price environment ini juga ada yang namanya external reference price, yaitu perbandingan eksplisit dari harga yang dinyatakan dengan harga lain di dalam iklan, seperti daftar katalog, panduan harga, label belanja, dan tampilan toko atau presentasi penjualan. Harga yang dinyatakan itu juga dapat dibandingkan juga, misalkan dengan harga sebelumnya, harga eceran yang disarankan, produsen, kemudian harga toko pesaing, dan metode di mana informasi harga dikomunikasikan mempengaruhi efek cognition dan consumer behavior. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai pricing strategy. Pricing strategy yaitu bagaimana caranya menstrategikan penetapan harga menjadi perhatian dalam beberapa situasi umum. Ada 3 situasi umum. Yang pertama, ketika harga ditetapkan untuk produk baru. Kemudian yang kedua, ketika perubahan jangka panjang sedang dipertimbangkan untuk produk yang sudah mapan. Kemudian yang ketiga, ketika perubahan harga jangka pendek sedang dipertimbangkan. Berikut skema mengenai pricing strateginya. Selanjutnya, analyze consumer product relationship. Ini adalah beberapa
Jawaban yang harus ditemukan untuk beberapa pertanyaan seperti berikut ini, seperti bagaimana produk bermanfaat bagi konsumen, lalu apa sih artinya bagi mereka, dalam situasi apa mereka menggunakannya, lalu apakah itu memiliki signifikansi psikologis atau sosial khusus bagi mereka, kemudian apakah produk itu sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang jelas sehingga konsumen bersedia membayar, lalu apakah keunggulan kompetitif harus dibuat berdasarkan variabel marketing mix lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu memiliki implikasi yang penting untuk menentukan mana dari 4 bidang biaya konsumen, seperti waktu, uang, aktivitas kognitif, atau upaya perilaku yang efektif. Selanjutnya, analyze consumer product relationship juga. Ketika perusahaan sedang memutuskan apakah akan menjual produknya di toko atau pasar tradisional atau di internet atau di e-commerce, tentu hal ini diperlukan untuk membuat keputusan itu akan di-sell di mana si produknya itu dengan beberapa pertimbangan. Berikut salah satu contoh untuk menentukan pertimbangan itu di tabel dari in-store and online ini. Jadi terdapat beberapa pemisahan klasifikasi mengenai money cost, time cost, cognitive cost, behavioral cost, dan ini ada keterangannya apakah lebih ataukah kurang, dan untuk menemukan mana yang lebih tepat. Selanjutnya, analyze consumer product relationship juga. Generasi tentang analyzing consumer product relationship dalam kaitannya dengan biaya konsumen itu yang pertama, satu hasil penting dari menganalisis hubungan konsumen produk adalah perkiraan seberapa sensitif target pasar terhadap biaya uang. Kemudian kita juga mempertimbangkan net price elasticity, adalah perubahan relatif dalam permintaan produk untuk perubahan tertentu dalam harga. Kemudian jika konsumen sangat sensitif terhadap harga, persaingan harga mungkin satu-satunya hal yang sangat dialternatifkan atau yang sangat satu-satunya pilihan yang bisa dipilih. Lalu harga kompetitif ditambah dengan keamanan, kenyamanan, dan lini produk yang luas seringkali menjadi strategi online yang unggul. Masih sama seperti slide sebelumnya mengenai generalisasi tentang analyzing consumer product relationship dalam kaitannya dengan biaya konsumen. Yang kedua adalah bersaing dalam variabel marketing mix selain price seringkali membuat strategi yang lebih dapat dipertahankan dan lebih menguntungkan. Kemampuan untuk menghemat waktu, aktivitas kognitif, atau behavior effort konsumen dapat memberi perusahaan keunggulan kompetitif dan lebih menguntungkan daripada bersaing dalam biaya si cost atau uang itu saja. Kemudian, analyze the environmental situation. Kemudian dalam menetapkan atau mengubah harga itu sendiri, perusahaan juga perlu menentukan faktor-faktor eksternal atau faktor luar, seperti mungkin kondisi ekonomi, kondisi politik, atau kondisi alam di sekitarnya. Beberapa hal berikut listnya, seperti jumlah pesaing, pangsa pasar pesaing, lokasi pesaing, kondisi masuk ke industri, tingkat integrasi vertikal pesaing, kekuatan finansial para pesaing, jumlah produk dan merek yang dijual oleh masing-masing pesaing, struktur biaya pesaing, dan juga reaksi historis para pesaing terhadap perubahan harga itu sendiri bagaimana. Selanjutnya, determine the role of price in marketing strategy. Penentuan harga ini, apakah harga akan menjadi aspek kunci dalam posisikan produk? Lalu, jika sebuah perusahaan mencoba memposisikan merek sebagai produk dengan harga murah, menetapkan harga yang lebih rendah merupakan bagian penting dari strategi. Jika perusahaan mencoba memposisikan merek sebagai prestis atau top of the line item, maka harga yang lebih tinggi adalah isyarat umum untuk menunjukkan posisi ini. Selanjutnya, keberhasilan jenis strategi ini juga bergantung pada analisis trade-off dengan elemen consumer cost lainnya. Estimate relevant production and marketing cost. Nah, teman-teman, biaya produksi dan pemasaran suatu produk memberikan tolak ukur juga yang berguna untuk membuat keputusan dan penetapan harga. Biaya variabel produksi dan pemasaran biasanya itu menentukan harga terendah yang harus dikenakan perusahaan untuk melakukan penawaran di pasar. Namun, terdapat pengecualian, biasanya melibatkan keterkaitan antar produk itu sendiri. Jadi, perlu mengestimasikan berapa sih berdasarkan production dan marketing cost itu.
yang relevan untuk kemudian saya ingin menjelaskan mengenai set pricing objektif. Pricing objektif itu ditetapkan dari turunan marketing objektif secara keseluruhan. Contoh, ROI meningkat 20%, keuntungan dapat diukur. Keuntungannya dari itu adalah dapat diukur, memudahkan pengambilan keputusan untuk tetap berada di sebuah pasar atau masuk ke pasar baru, dengan notes bahwa pemasar harus mempertimbangkan sensitivitas konsumen terhadap harga. Contohnya adalah sebagai berikut, produk Coca-Cola pernah dijual dengan harga per kaleng, ilustrasinya adalah Rp4.667, kemudian naik per kalengnya dari ada juga yang dijual Rp4.713. Nah, dari kenaikan ini ternyata set pricing ini menjadikan net income naik 6,2%. Develop pricing strategy and set prices. Cara untuk mendevelop pricing strategy dan mengatur price ini atau harga ini cukup di atas biayanya itu sendiri, biaya produksinya itu, terus meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk itu, dan juga perlu mempertimbangkan terkait dengan harga yang kompetitif dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya, dapat juga dilakukan melalui penetration pricing dan skimming pricing. Contohnya adalah penetration pricing ini ketika teman-teman memiliki aplikasi Spotify, mungkin menawarkan kemudahan yaitu sebulan gratis untuk kita mencoba. Namun lama-lama setelah sebulan berjalan, ada kebijakan harus melakukan pembayaran per bulan, misalkan per bulannya 50.000. Begitu pula dengan YouTube Premium. Kemudian selanjutnya ada skimming pricing, yaitu penurunan harga setelah sekian tahun. Contohnya adalah mungkin kita ketahui beberapa tipe iPhone yang dulunya terkenal sebagai flagship nomor 1 dengan harga lebih dari 10 juta, namun sekarang seperti iPhone 7 itu udah di harga kurang dari 5 juta atau di bawah 6 juta. Jadi penurunan harga setelah sekian tahun. Sekian dari saya, terima